Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Suhail bin Am, bagian 2. Kita akan mempersilahkan Suhail bin Am untuk menceritakan detik-detik yang menentukan dalam hidupnya. Suhail berkisah, saat Rasulullah SAW masuk ke Mekah, aku masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu. Aku pun segera mencari anakku yang bernama Abdullah. Aku merasa malu bila mataku bertemu dengan matanya, sebab aku pernah kelewat batas dalam menyiksanya karena ia masuk Islam. Begitu ia masuk ke rumah dan menemuiku, maka aku berkata kepadanya, "Tuliskan untukku pernyataan perlindungan dari Muhammad, sebab aku tidak merasa aman bahwa aku akan terbunuh." Maka Abdullah pun berangkat menemui Nabi SAW dan berkata, "Ayahku, apakah engkau akan memberinya perlindungan?" "Ya Rasulullah, aku sendiri yang akan menjadi jaminannya." Beliau menjawab, "Ya, dia aman dengan jaminan keamanan dari Allah. Dia boleh keluar." Kemudian Rasulullah SAW menatap para sahabatnya dan bersabda, "Siapa di antara kalian yang berjumpa dengan Suhail, maka janganlah mengganggunya. Sebab Suhail adalah orang yang memiliki akal dan kemuliaan. Dengan memiliki orang seperti Suhail, maka Islam tidak akan bodoh. Akan tetapi, ia mesti mendapatkan absersasi, barulah ia akan memunculkan potensinya." Suhail bin Am setelah itu masuk Islam dengan sepenuh hati dan sunabarinya. Ia amat mencintai Rasulullah SAW dari lubuk hatinya yang terdalam. Abu Bakar As-Siddiq berkomentar tentang Suhail, "Aku melihat Suhail bin Am pada Haji Wada, berdiri di hadapan Rasulullah. Suhail mempersembahkan beberapa unta untuk dijadikan kurban, dan Rasulullah SAW sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian Nabi SAW memanggil seorang tukang cukur untuk mencukur rambut beliau. Aku pun memperhatikan Suhail yang sedang mengumpulkan rambut Nabi SAW, lalu meletakkannya di atas kedua matanya. Lalu aku pun teringat peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan bagaimana bisa ia menolak untuk menuliskan Muhammad Rasulullah. Aku pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepadanya." Sejak masuk Islam, Suhail menghabiskan umurnya untuk melakukan hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah dan bermanfaat bagi alam akhirat kelak. Dibandingkan orang yang masuk Islam setelah peristiwa penaklukan Makkah, maka tidak ada seorang yang mengalahkan Suhail dalam jumlah bilangan salat, puasa, sedekah, kelembutan hati, dan seringnya menangis karena merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ia selalu datang menemui Muaz bin Jabal, sehingga dia mendengarkan darinya beberapa ayat Al-Quran. Dirar bin Khattab pernah bertanya kepada Suhail, "Wahai Zaid," panggilan Suhail, "engkau selalu mendatangi orang Khazraj untuk mengantarkan Al-Quran. Mengapa tidak engkau datangi saja orang yang berasal dari kaummu, yaitu suku Quraisy?" Suhail menjawab, "Ya Dirar,
Apa yang telah kau katakan adalah peninggalan jahiliyah yang telah membuat kita ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Islam telah menyelapkan fanalitasme jahiliyah dari kita dan mengangkat suku-suku baru yang dulu tidak dikenal orang. Semoga saja kita tidak termasuk golongan mereka sehingga bisa terus maju sebagaimana mereka. Suhail bin Amr merasakan adanya kelebihan dan keutamaan yang melebihi dahulu masuk Islam daripadanya dan dari orang-orang yang seperti dirinya. Ia menyadari bahwa adanya perbedaan orang yang lebih dahulu masuk Islam dengan dirinya. Suatu hari, Suhail, Al-Haris bin Hisyam, dan Abu Sufyan bin Harb pernah datang ke depan pintu rumah Umar bin Khattab. Turut serta ikut dengan mereka adalah Ammar bin Yasir, Suhaib bin Rumi, dan beberapa orang yang dulunya adalah budak, namun termasuk para sahabat yang kemudian lalu keluarlah seorang pembantu Umar dan berkata, Ammar dan Suhaib dipersilahkan masuk. Maka orang-orang Quraisy yang menunggu di depan pintu rumah Umar saling melemparkan pandangan dengan perasaan kesal. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, kami belum pernah merasakan hal seperti saat ini. Umar telah mempersilahkan mereka masuk, sementara kami yang berada di depan pintu rumahnya tidak diindahkan. Suhail langsung membalas, jika kalian merasa kesal, maka salahkanlah diri kalian saja. Mereka pernah diseru dan kita pun pernah diseru menerima dakwah. Mereka segera menyambut seruan, namun kita bermalas-malasan. Bagaimana bila mereka diseru untuk masuk surga pada hari kiamat sementara kita akan dibiarkan? Demi Allah, mereka tidak hanya mendahului kalian dalam mendapatkan kemuliaan yang tidak terlihat dan lebih besar dari pintu yang sedang kalian merebutkan ini. Kemudian ia menyambung, mereka telah mendahului kalian. Demi Allah, kalian tidak dapat menyusul mereka atas ketertinggalan ini, kecuali dengan jihad dan mati sebagai syahid. Kemudian Suhail mengibaskan bajunya lalu berdiri. Pada saat itu peperangan sedang berlangsung di perbatasan Syam antara pasukan Muslimin dan Romawi. Suhail bin Amr segera mengumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya, dan semua cucunya. Ia berangkat dengan semua keluarganya menuju Syam untuk berjuang di jalan Allah. Suhail berkata kepada mereka, demi Allah, aku tidak akan membiarkan sebuah saat bersama kaum musyrikin kecuali akan melakukannya bersama pasukan muslimin. Aku juga akan berinfak untuk pasukan muslimin seperti dahulunya aku berinfak buat kaum muslimin. Demi Allah, aku akan terus berjuang di jalan Allah sehingga aku terbunuh sebagai seorang syahid atau aku mati jauh tersaing dari negeri Mekah. Suhail bin Amr menepati janjinya. Ia turut serta dalam peperangan Yarmuk bersama pasukan muslimin dan ia berjuang dengan sungguh-sungguh dalam perang tersebut sebagai layaknya seorang mukmin sejati. Ia juga mengikuti beberapa peperangan yang lain sehingga dia berkampungan Syam terjangkit wabah tahun Amwas dan ia bersama keluarganya menjadi korbannya. Semoga Allah meridai Suhail bin Amr dan menetapkan sebagai pendamping para nabi dan syuhada. Mereka itulah para sahabat yang terbaik. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Suhail bin Amr bagian 2. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Tunggu di video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.